Aku lihat satu gitu. Mana video itu? Star itu bagus. Star video. Kayaknya kelihatan. Mana? Bisa nggak kelihatan. Ada ulang videonya. Nanti mukanya lucu. No. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggoda hatinya. Kalian berdua berhati-hati. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati? Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu. Katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad. Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu. Jadi tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu. Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua takutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasa ini. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya. Tadi itu seru sekali loh.
Sebenarnya apa yang paman inginkan? Tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan dua laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu berikan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian pisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita, ya Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad. Muhammad, di mana engkau, nak? Halimah mencari anak siswanya itu di sekitar, namun tak kunjung ketemu. Dengan berat hati, ia pun menuju rumah Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Anda sudah datang? Silakan masuk. Maafkan aku. Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu. Tapi sampai di Mekah atas, Muhammad hilang. Aku telah mencarinya, namun tidak ketemu. Memang aku belum hafal tempat-tempat di sini. Jadi, bagaimana ini? Tenanglah, Bu. Aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku. Engkau tunggulah di sini. Setelah Abdul Muthalib meminta tolong kepada tetangganya untuk mencari Muhammad, beliau berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami. Hanya Engkau lah yang dapat memudahkan pencarian. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad. Dia diantar oleh Waraqah bin Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Wah, cucuku, tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas. Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Kami pamit dulu. Setelah kepergian Waraqah, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Ka'bah. Wahai cucuku, sekarang mari kita bertemu dengan ibumu. Beliau sakit pas kehilanganmu di perjalanan tadi. Sesampainya di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu siswa yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir
kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ibu sengaja tidak berbicara, tapi coba sebenarnya banyak kisah Nabi kita Muhammad dari beliau lahir sampai beliau wafat itu luar biasa. Kalau bahkan ada satu buku bicara begini, kalau seandainya engkau akan mengungkap kisah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan air laut itu untuk menulis tentang keindahan Nabi Muhammad. Kalaupun kamu bikin buku, maka akan berjilid-jilid tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa ketika kecil. Harapan Pak Ibus dengan menonton sekilas tentang Nabi kita Muhammad ketika kecil, kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kalian menjadi anak yang baik, maka pengaruhnya terhadap keluarga, keberkahannya ada. Contoh, kalau kalian dari rumah ke sekolah, kemudian niatnya baik sekolah, niat untuk mencari ilmu, maka siapa yang keluar mencari ilmu dari rumahnya, maka dia akan dilindungi oleh ribuan malaikat hatta yarji, sampai dia pulang. Ya, hebat. Ya, karena Nabi kita Muhammad, supaya kita bisa meneladaninya. Pak Ibu akan kasih sedikit gambaran bagaimana Nabi kita. Di antaranya disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ketika kecil lahir itu sudah dalam keadaan dihitan, disunat. Ya, kalau kalian kan yang SD mungkin ada yang belum sunat ya. Ada belum sunat ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dari kecil itu sudah begitu lahir dari ibundanya Siti Aminah, beliau sudah dalam keadaan sunat. Kemudian ketika lahir, kalau kalian nangis nggak? Kalau kalian lahir nangis nggak? Nangis, Pak. Nangis ya? Enggak, Pak. Enggak. Yes, Pak. Langsung ini lari-lari main bola gitu. Iya. Ya, jadi Nabi kita tuh ketika lahir tuh sudah dalam keadaan berkhitan, kemudian tidak menangis. Dan subhanallah nak, ketika beliau lahir itu sujud kalau seperti kalian sholat itu. Kalau kalian kan nangis kan, kalau beliau sujud. Kemudian tadi di kisah tadi keberkahannya meliputi ibu susuannya, yaitu siapa tadi? Itu Halimatu Sa'diyah. Ya. Ya, Bu Halimah ya. Di sini ada Bu Alimah di sini. Ya. Ya, Alimah, berarti tambahin Halimah ya. Ya, itu menunjukkan bahwa bahwa beliau itu memiliki keberkahan. Pak Ibus banyak kisah-kisah gini, tapi nanti mungkin bisa di-share di lain waktu karena luar biasa banyaknya ya. Nah, baik, kita sudah sampai sesi yang terakhir kali ya. Baik, sebelum nanti kita ke sana, nanti ada pertanyaan ya. Tapi sebelum pertanyaan, kita coba bersama ini yang tadi. Apa Lina? Saduna fit dunia. Siapa yang tahu? Dunia. Oke, coba ya.
هدنا في الدنيا فوزنا في نتيجة Kan adanya gimana? Dengar. Disebut. Ayo dengarkan, ikutin. Ada lah. Ikuti kursor Pak Ibus. Pertanyaan. Tadinya pintunya apa nih? وأذنا في أذنه كي يتركوا وأنزلنا زهر dengan kemudian Boleh diikutin. Nah, tidurnya Baik Rasul, tingkatkan kami dalam taat, jauhi maksiat terbanyak kalau ya Allah mudahkan kami dalam taubat dan meraih syafaat Nabi Muhammad. Apa nggak bisa Habis Pak? ini ikutin ya, yang dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan, Ayo semuanya. dengan kemuliaan tidak kubro. Keberkahan Fatimah Zahra. Ya Ya Allah, karena kami dalam ridho Nyanyikan nak, jangan dibaca. wasilah yang mulia min ahli sadonya videonya fauzna Biwajijat kubra wa fatihata. Ya Allah sempatkan kami dalam taat, jauhi maksiat dan banyak selawat. Ya Allah mudahkan kami dalam taubat.
Ridhokan kami Muhammad Nabiku Muhammad Tadunna Fawrudan Rawatafan Zahra Sauda Fi dunya fawzan fi ukhra bi ghairi jal kubra Fatimah Zahra Madridan wa Fatimah Baik, terima kasih semuanya. Nanti kita masuk sesi yang terakhir, yaitu pertanyaan. Pertanyaan ini akan Pak Ibu bagi menjadi 6. Pertanyaan pertama untuk kelas 1, kemudian pertanyaan kedua untuk kelas 2, sampai seterusnya. Siap ya? Ya Bapak. Oke. Ya Bapak. Baik, nanti ada Bu Guru di sini. Bunda masih? Bunda? Ada Bu Ati, ada Bu Nining, ada Bu Alima, Bu Alima tadi. Ya, ini nanti ya, ini nanti disaksikan. Ini pesertanya sudah berkurang. Baik, siap. Untuk kelas 1, mangkal 1. Kelas 1, mangkal. Kelas 1 ada? Ada ya? Oke, kelas 2. Kelas 2 ada? Ada Pak Bos. Coba yang jawab nih. Coba ya, boleh tes dulu. Yang langsung jawab, saya Pak. Saya Pak, gitu ya. Saya jawab gitu. Saya Pak. Saya. Kayak gini Pak. Saya Pak. Dengarkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dengarkan dulu, saya matikan dulu semuanya. Jangan ada yang berbicara. Khusus kelas 2. Pertanyaannya, siapa cepat dia dapat. Kelas 2. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Tunjuk tangan. Abdullah. Saya Pak. Abdullah. Abdullah. Dirga ya? Dirga duluan ya? Abdullah bin. Iya Abdullah, betul. Terima kasih. Saya catat ya. Kelas 2 Dirga ya. Dirga ya? Dirga. Oke baik. Sekarang pertanyaan untuk kelas 3. Mana kelas 3? Kelas 3 ada? Kelas 3 ada nggak? Jangan tak bisa jawab. Kelas 3 ada? Kelas 3 siapa coba? Tunjuk tangan. Kelas 3. Ganteng.
Kelas 3 siapa? Nggak ada ya? Baik, sekarang pertanyaan untuk kelas 4A. Yang merasa kelas 4A. Iya saya ke gedung enggak. Kelas 4A. Pertanyaannya, siap-siap yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Siapakah Pertanyaan kelas 3 ada. Siapakah nama ibu Ada Nabi Pak. Muhammad? Tunjuk tangan. Ya, Aminah. betul. Sama ini siapa? Apa? Aminah. Baby? Siti Aminah. Iya, betul. Baby, betul ya. Baik. Sekarang pertanyaan untuk kelas 4B. Siap ya. 4B banget nih. Ingat yang duluan begini ya. Oke. Kelas 4B. Iya. Siapakah? Siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Apa itu? Abdul Muthalib. Muthalib. Enggak, tadi yang jawab duluan siapa tadi? Abdul Tadi yang suaranya duluan siapa tadi? Saya. Ulang. Ingat, sekarang pertanyaannya tak balik. Siapa yang mau pertanyaan? Saya. Dibalik lagi. 4B, siapa yang mau pertanyaan? Saya. Siapa tuh? Ya. Dirga jangan, Dirga udah. Siapa yang mau pertanyaan? Saya. Ridwan ya. Ridwan dengarkan. Siapakah nama ibu yang menyusui Nabi waktu kecil tadi seperti di film? Aminah. Halimah apa? Aminah. Bukan Halimah. Itu kan Aminah. Bukan Aminah. Halimatu Halimah siapa, Bang? Halimatu Sa'diyah ya. Ya, betul ya, Ridwan ya. Lah, kocak. Oke, Bukan Ridwan. Halimah, woi. Sekarang pertanyaan untuk kelas 5. Mana kelas 5? Power. Banyak ya. Oke. Kelas 5. Siapa yang mau pertanyaan? Ada berapa orang tuh? Ulang, ke bawah dulu. Oke. Silakan ya. Siapa yang mau pertanyaan? Wah, kayak cepetannya itu antara Dafa sama Rafa, cepetan mana tuh? Enggak ini katanya mau ini HP aja. Main. Oke, Rafa dan Dafa ya. Mau pertanyaan. Silakan. Yang duluan begini itu dulu yang jawab. Siapakah nama paman Nabi Muhammad? Wah, Dafa. Abdul Muthalib. Abu Thalib atau Abdul Thalib? Nah ini mau habis ya. Abu Thalib. Abdul Thalib atau Abdul Muthalib?
Abu Talib. Oh, terakhir. Terakhir untuk kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 pertanyaannya, sebutkan. Oh, agak ini nih, bukan siapa. Sebutkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Siapa tuh? Tugas itu nggak ditujuin Mukjizat Nabi Muhammad. Ayo, siapa mau jawab? Kelas 6. Sebutkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Tadi di cerita tadi kan ada tuh. Apa? Putri. Jawab. Buka dulu tuh mute-nya. Putri, ayo Putri. Mujizat Nabi. Apa Putri? Nggak tahu. Oke. Sekarang pertanyaan rebutan. Apa aja ya? Ya, Pak. Yang bisa tunjuk tangan. Ini yang untuk di layar yang pertama, nomor 1. Yang laras dari Zaskia sampai Ibu Ati. Itu layar pertama ya. Itu yang jawab dulu. Layar kedua nanti. Oke, pertanyaannya 1. Sebutkan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Dwi, silakan. Air mengalir ke jari-jari. Air mengalirkan air dari jari-jarinya nanti di yaumil qiyamah ya. Nanti di yaumil qiyamah di kita menerima syafaat. Allah menjadi salah satu nabi yang diberi banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya 1? Tentang air hujan. Mukjizat tentang air hujan. Iya. Yang paling dekat dengan kita, Nak, yang sering kalian baca itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu mujizat. Baik. Pertanyaan kedua untuk layar yang bagian 2, yaitu dari mulai Labib, ya Labib, sampai Ibu Ati ya. Siapa tuh? Iya ada lagi tuh. Buat Andre Farel, maaf Farel ya. Farel. Dari mulai Labib, Bib, sampai Farel. Sampai Dian nih. Di Arya ada Farel. Siap. Habis ini foto bersama, jangan keluar dulu. Ya, Bapak. Baik, pertanyaan untuk selanjutnya. Pak. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Tadi Bunda ada nggak Bunda ya? Masih udah keluar ya? Ibu masih Bunda? Bunda kepala sekolah? Belum. Sebentar ya. Bu Alima ada Bu Alima? Bu Nining? Oh ya. Tinggal Bu Ati ya? Berarti ya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya terakhir untuk yang bagian terakhir.
Tadi waktu Nabi kecil, Nabi Muhammad SAW lahir, itu kan ada pasukan bergajah. Pasukan bergajah. Ya, itu kisahnya ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang pasukan bergajah. Siapa yang bisa membaca surah itu? Surah Al-Fil. Tunjuk tangan. Enggak, yang layar 2. Dari mulai Yurbi sampai akhir. Silakan yang mau baca. Tunjuk tangan. Apa? Baca surah Al-Fil. Itu siapa tuh yang tiduran tuh? Mau baca? Apa tuh? Laras baca, mau Laras? Ayo baca. Siapa yang bisa? Salbila. Alfil. Alam taro nak, alam taro. Alam taro tuh. Ya, alam taro tuh. Ya Taul. Ayo, siapa ya? Taul. Alam taro. Ayo siapa? Oh, Ridwan udah dia. Ayo baby. Belum. Coba Labib. Ayo Labib, mana Labib? Baca nak, Taul nak. Bismillah. Ya. Yuk. Mana kuncinya mah? Apa tuh? Ya, ayo bismillah dulu dong. Ayo. Mulai ya, bismillah. Ayo sayang. Terus ini. Ayo, enggak ketawa, ayo baca. Labib, bismillah. Ya Labib, bismillah nak. Jangan tiduran nak, jangan tiduran. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, ayo. Hilang. Amia ja'al, ayo. Suaranya dong mana? Labib. Enggak serius. Aidahum fi adli. Laras, baca. Laras. Dibuka dulu, buka lampunya. Ayo. Mute-nya. Biar gampang. Mute-nya dibuka dulu, Laras. Ini di sini mah. Sudah, Laras. Saya Pak Ibus. Ya, Laras. Baca surat Al-Fil. Ya, ayo bismillah. Iya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam saba alaihim tayran ababil. Tamihim bihijaratin Fajakarahum ka'afin ba'bud. Sadaqallahul azim. Ulang. Jangan buru-buru.